Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi di hari Jumat tanggal 14 April tahun 2023. Berharap semua keluarga, baik yang ada di rumah bersama tetapi juga di mana saja, dalam keadaan kuat serta dalam lindungan dan berkat pertolongan Tuhan. Sepanjang hari ini kita akan beraktivitas, namun ada baiknya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman Allah sebagai dasar kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita, Tuhan telah menebus saya dan saudara. Bahkan Tuhan pun telah bangkit untuk kita, mengalahkan maut dan mengalahkan dosa. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Sebelum kami beraktivitas, mohon Tuhan tuntun kami, Tuhan jaga kami. Ada firman yang hendak kami baca di pagi ini. Bukan hanya menguatkan kami secara pribadi, tetapi biarlah keluarga kami pun boleh bersama memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-7. Berbunyi seperti ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sampai di sana firman Tuhan menjadi kebahagiaan bagi kita ketika kita bukan hanya mendengar tetapi tentu melakukan firman Tuhan. Tema kita di pagi ini, perempuan adalah saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di Israel kuno, keberadaan perempuan dan laki-laki sangat dibedakan. Laki-laki mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki lebih dihormati, perempuan kurang mendapat kesempatan dalam mengenyam pendidikan. Bahkan dalam beribadah, apalagi dalam dunia politik. Namun pada zaman Tuhan Yesus Kristus, perempuan mulai diakui harkat dan martabatnya. Bahkan ada banyak perempuan menjadi rekan kerja Yesus Kristus sepanjang pelayanannya. Tidak dapat disangkal bahwa perempuan juga dapat mengambil peran dan kedudukan yang sangat penting di dalam gereja. Tuhan Yesus Kristus hadir membawa perubahan yang besar bagi kaum marginal termasuk perempuan, yakni pembebasan dari belenggu dan sikap diskriminatif, sehingga perempuan dan laki-laki diberi hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan hal-hal positif, termasuk kesempatan untuk melayani Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan hari ini dalam Injil Markus pasal 16 ayat 7, malaikat Tuhan memberi tugas kepada Maria Magdalena dan wanita lainnya untuk pergi memberitakan tentang Yesus Kristus yang bangkit. Bahkan ia telah mendahului mereka ke Galilea, kepada para murid dan kepada Petrus. Firman ini mengajarkan keluarga Kristen bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Maria dan teman-teman memberi kabar, Petrus dan para murid meneruskan kabar sukacita ini. Maka perempuan harus menjadi orang-orang yang membawa kabar yang benar, tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi, agar berita
yang disampaikan menjadi berita yang sukacita dan berita ataupun kabar keselamatan. Perempuan adalah saksi dan pemberitaan pertama kebangkitan Yesus Kristus. Berita kebangkitan adalah kabar baik yang menguatkan dan menyelamatkan orang yang bingung, takut, dan hidup tanpa arah. Oleh karena itu, kiranya ibu-ibu selalu berperan untuk menasehati, bahkan menguatkan, membangun semangat, dan meyakinkan bahwa Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Maut sekalipun telah dikalahkannya, apalagi hanya masalah hidup. Ajarlah dengan lemah lembut, penuh kerendahan, dan penuh sukacita kasih. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kabar sukacita. Engkau memakai siapapun kami. Engkau memakai kami, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, lansia, untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang sesama kami. Ajarlah kami untuk selalu memberitakan kabar sukacita. Ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik. Kami berharap Tuhan menuntun aktivitas sepanjang hari ini. Kami membawa kabar sukacita bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.